Oke, konnichiwa, konbanwa, keren. Oke, balik lagi ke pembahasan Digimon. Dan kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang ini antara umum sama enggak sih. Soalnya jarang banget yang bahas ini. Tapi ini adalah hal yang sering terlihat sebenarnya di series Digimon, yaitu jenis-jenis bonding atau ikatan antara Digimon dan manusia. Seperti yang kalian tahu, ikatan itu adalah salah satu hal terpenting di series ini. Ikatan juga bisa membuat Digimon dan partnernya berkembang dan bertambah kuat. Terus ada juga yang memanfaatkan ikatan ini untuk kepentingan sepihak dan masih banyak lagi. Semuanya akan dibahas di sini dan semua yang saya ucapkan di sini berdasarkan personal research dari seriesnya. Jadi kalau ada yang mau menambahkan ya silahkan ditulis di komentar ya. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. So, bisa get open. Yang pertama, pertemuan yang ditakdirkan di dunia digital. Oke, ini yang paling umum. Seorang manusia dan Digimon dipertemukan di dunia digital. Gimana pun caranya, itu pokoknya seperti itu. Manusianya diseret sama digital gate atau apapun itulah. Pokoknya benda-benda yang di dekat mereka kayak keychain sekalipun ya teman-teman. Itu manusianya diseret untuk menjadi partner dan berkembang bersama. Konsep paling awal yang ada di Digimon World dan di anime Digimon Adventure. Bahkan partner mereka juga sudah ditentukan. Gak jarang juga mereka bertemu dengan Digimon yang disesuaikan dengan kepribadian si tamernya, sehingga menciptakan sinergi yang baik dan proses perkembangan yang baik juga tergantung dari cara tamernya memperlakukan Digimon mereka. Karena ini sangat berkaitan dengan evolusi. Ambil contoh lagi di Digimon World, biar nggak bosan redigitize deh. Oke, jadi Digimon akan berubah menjadi bentuk yang lain tergantung dari cara mereka dirawat. Dan akan berhenti berkembang juga tergantung dari tamernya. Bisa melatih si Digimon ini sejauh mana. Tetapi mereka bisa mulai lagi dari awal sebagai Digimon yang baru setelah perkembangan mereka berhenti dan menjadi Digitama itu ya. Kemudian dilatih lagi untuk berkembang melebihi diri mereka yang dulu. Misalnya dari yang tadinya cuma bisa sampai champion, di sini sekarang di kehidupan kedua bisa jadi ultimate atau mega gitu kan. Terus di Adventure 2020 juga sebenarnya sama sih. Dan walaupun manusianya nggak mau sekalipun, sekalinya terpilih, mereka tetap akan menjadi seorang tamer untuk selamanya. Kedua, memilih dan mengumpulkan Digimon. Pertama kali diperlihatkan di Digimon World 2, dan seterusnya di Digimon World 3 dan series game Digimon Story ya. Ini agak mirip Pokemon gak sih? Jadi si calon tamernya ini dikasih beberapa Digimon di depan mereka, dan mereka disuruh milih mana yang mau dibawa nih sebagai starternya. Kemudian baru mereka bisa melanjutkan petualangan sambil mencari dan mengumpulkan Digimon yang lainnya dengan menggunakan item, mengalahkan mereka, ataupun juga mengumpulkan scan data mereka. Tentu, mau mereka atau kita sebagai player juga bisa mendapatkan semuanya untuk dikoleksi. Tapi jelas yang dibawa itu cuman ya paling yang paling disukain aja gitu. Kalau di Pokemon kan si trainer dan starternya itu setelah dipilih, mereka membangun ikatan sepanjang perjalanan ya sampai akhir. Bahkan itu setia loh starternya dibawa sampai akhir turnamen. Dan yang lainnya tuh jadi cadangan kadang juga diganti-ganti sama si awet muda 10 tahun ini, si Satoshi ya namanya teman-teman. Ya tau lah dari kecil ini dia, dari zaman kita kecil nih dia masih awet muda 10 tahun selamanya emang. Tapi ada momen dimana dia ketemu semua Pokemon yang pernah berjuang bersama dia di masa yang berbeda. Ya sekarang-sekarang ini sih di series yang baru ini atau Sun Moon gitu ya. Oh kalau nggak salah series yang Pocket Monsters yang sekarang ya 2019. Jadi beneran pengen bahas Pokemon deh rasanya teman-teman. Ya, mungkin nanti ya tapi belum janji dulu. Oke siap. Yang ketiga, menciptakan Digimon sendiri. Ini pertama kali dilakukan oleh si manusia analog atau Analog Man di game Digimon World 1. Dimana pada saat itu dia menciptakan Gendramon sebagai kaki tangannya dengan parts dari 5 Digimon Cyborg ya kalau kalian tahu. Dan dikatakan bahwa dia adalah Digimon terkuat yang pernah ada dan akan bawa kehancuran ke dunia digital. Ya bener sih, kalau Mugendramon ngamuk tuh bahkan bisa ngalahin pengacau yang gak kalah mengerikan, yaitu Breakdramon, salah satu mega evolutionnya Dracomon, yang akan bawa kehancuran di dunia digital jika sampai terbangun. Diteruskan lagi di anime ada Kaiser yang menciptakan Chimeramon menggunakan data yang dia dapat dari pertarungan berbagai Digimon yang dia tangkap dan juga dia jadikan bawahannya.
Tetapi karena dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik, Kimeraman pun menjadi liar dan tidak menuruti perintahnya. Hingga akhirnya dia hancur di tangan Magnamon. Dan selanjutnya ada lagi di Tamers Takato yang mendesain Guilmon. Kemudian datanya di-scan oleh Diarch dan diambil oleh Diginom untuk mewujudkan bentuknya dan membuatnya hidup sebagai Digimon baru yang tidak dikenal. Dikatakan dia memiliki kekuatan yang besar ditandai dengan digital hazard di perutnya. Kekuatan yang membuatnya bisa menjadi sosok penghancur ataupun sosok pelindung. Namun itu semua tergantung dari cara Takato membesarkannya, sehingga jadilah rekam jejaknya seperti sekarang. Megidramon yang tadinya merupakan simbol kehancuran, bangkit kembali menjadi Digimon setelah mengenal keadilan sejati. Ada lagi, Digimon World 3 si Lord Megadeth menciptakan banyak Veemon yang bisa fusion sama persenjataan berat buat berevolusi. Kayak nyatu sama kapal Juggernaut jadi Destromon, terus si Veemon ini bisa gabung 3 biji jadi Snatchmon, dan gabung sama satelit buat berubah jadi wujud meganya itu Galacticmon. Oke, ini baru-baru ini diupdate secara ofisial di reference booknya. Mungkin abis ini kita bahas juga ya. Seru nih, baru soalnya. Yang keempat, Digimon memutuskan untuk menjadi partnernya. Oke, ini kejadian yang terjadi di Tamers, Savers, dan juga Crosswords. Kalau di Tamers sebenarnya untuk trionya emang terikat oleh takdir yang dituntut oleh Blue Card ya. Tapi pada akhirnya, ya untuk Tamer yang lainnya, si Digimon itu sendiri yang memutuskan untuk ikut, sehingga ikatannya itu terbentuk sama manusia yang mereka pilih dan menciptakan Diarch milik mereka sebagai hasilnya. Lalu di Digimon Saver sebenarnya selain itu ada juga faktor lain yang cukup penting, yaitu kecocokan Digisoul manusia dengan Digimon mereka. Itu yang buat mereka merespon emosi si pemilik Digisoul untuk menjadi lebih kuat dan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi, tergantung jumlah Digisoul yang diberikan. Ya secara teori ini dijelasin ketika si Chika pengen jadi Tamernya Piomon ya secara resmi di episode 12 itu parah sampai mau dites segala macam dulu. Itu rumahnya juga di-raid segala sama orang pakai baju putih segala macam, gak ngotak emang, pakai baju pelindung itu. Tapi untuk tokoh utama di series ini semuanya tuh seperti terjadi secara alami gitu. Mereka Digisoul-nya cocok tanpa ada masalah gitu kan. Bahkan itu benar-benar sinkron sampai ke kemurkaan Masaru berpengaruh ke burst evolution-nya si Shine Greymon jadi Ruin Mode. Tapi pada akhirnya kembali ke jalan yang benar setelah perasaan Masaru menjadi murni dan ingin menyatukan kekuatan dengan Shine Greymon, membuka burst modenya. Terus di Crosswords itu ya kelihatan jelas banget sih, walaupun gak semua gabung sampai akhir, tapi pada akhirnya ya tetap menjadi bagian dari timnya Taiki sama Kiriha gitu. Contoh aja di awal-awal nih ada banyak banget yang gabung Crossheart kayak Ballistamon, Dorulumon, Starmon, dan yang lainnya. Beelzebumon ikut tapi cuma ngawasin dari jauh aja, nggak sampai terlibat sampai masuk crossloadernya Taiki, dan dia nggak bakal muncul kecuali kalau emang ngerasa dibutuhin gitu. Spadamon juga cuma join bentar tapi nggak ikut perjalanannya si Taiki ya. Terus di Kiriha juga ada Dekerdramon dan Dracomon yang memutuskan buat join setelah melihat tekad sama perjuangannya Kiriha. Nene sama Mervamon karena si Mervamon ngeliat kalau situasi Nene itu mirip sama dia yang pengen ngambil kembali adiknya dari Bagra Army. Terus di sequelnya itu Cross Hunter, si Taigiru dan Gumdramon juga sama sih. Tapi mungkin ini kasusnya agak lain ya. Ya mungkin abis inilah. Menangkap Digimon, ini yang kelima nih. Wah ini, di Crosswords Hunter tangkap dan kumpulkan Digimon sebanyak-banyaknya. Tapi nggak terlalu dieksplor juga sih ikatan sama hasil buruannya. Cuman jadi bahan Digicourse saja. Padahal sebelumnya Digimon ini punya tujuan masing-masing gitu. Nggak gitu menarik buat dibahas selain ke Digimon utama yang jadi partnernya si Hunter ini. Kayak si Taigiru sama Gumdramon itu. Taigiru tuh paling akrabnya sama Gumdramon. Berantem, main bareng, dan lain sebagainya. Pokoknya kedekatannya tuh udah sejauh itulah pokoknya. Ya emang itulah. Karena yang diutamain itu ya Digimon utamanya aja. Di Epmon juga sistemnya kayak gini sih. Tapi di Epmon tuh sebenarnya ya agak mendingan. Karena sempat dikasih adegan ngobrol sesuatu yang penting. Dan jadi petunjuk penting juga untuk mereka berkembang. Dalam kasus ini diperlihatkan pada Epmon Super yang menuntun anak-anak ke wujud ultimate Epmon mereka. Selanjutnya yang ke berapa ini? Yang ke 5, ke 6 ya. Pokoknya itulah.
Yang keenam, memilih untuk jadi tamer. Sebenarnya ada kasus seperti ini emang paling jelas tuh di Frontier ketika anak-anak itu memilih untuk mengikuti petunjuk Opanimon agar menuju ke dunia digital melalui stasiun bawah tanah Shibuya menggunakan Trailmon. Tapi kan mereka bukan pemilik Digimon, melainkan mewarisi kekuatan Digimon untuk bertarung dengan wujud spirit mereka. Di Crosswords juga sama, mereka menjadi general maupun hunter karena mereka yang memilih. Mereka menginginkan untuk berjuang demi hal yang mereka percaya dan bertarung bersama Digimon mereka. Berlanjut ke Epmon, di mana sebelum Haru dan Konkon menjadi Apply Driver, mereka akan diberikan pertanyaan terkait kepribadian mereka. Dan di Ghost Game, mereka memakai Phoebe dan menggunakan Dim Card untuk mematerialize Digimon mereka. Dan seketika mereka menjadi tamer. Namun tentu ada alasan masing-masing. Hiro karena penasaran sama semua yang terjadi, terutama tentang Gamamon dan bapaknya. Ruri karena ingin mengungkap rahasia di balik hologram Ghost dan biar dia bisa melihat sosok Anggoramon yang selalu melindungi dia. Sedangkan Kyoshiro karena dipaksa Jellymon. Wah, ini emang luar biasa nih best tamer kita. Dia tuh orang yang gak bakalan gerak kalau gak dipaksa sama keadaan. Padahal dia cuma mau hidup tenang loh. Dan ya emang gitu resiko jadi tamer. Pasti ujung-ujungnya bakalan terlibat banyak kasus yang melibatkan Digimon gitu kan. Oke, next. Saling memanfaatkan dan dimanfaatkan. Ini kebanyakan dari kubu sebelah sih. Kayak Kaiser yang ternyata aksinya tuh cuma dimanfaatin sama Arukenimon dan Munimon biar dia menciptakan Dark Tower di mana-mana dan mengganggu keseimbangan dunia digital. Terus ternyata kedua Digimon ini juga dimanfaatkan lagi sama si Oikawa. Dan si Oikawa ini juga dimanfaatkan oleh Farm Demon yang merasuki dia selama 3 tahun gitu kan. Wah, ini parah sih. Jadi kan ini tujuannya Farm Demon tuh biar keseimbangan dunia itu goyah dan dia bisa manipulasi kedua dunia dengan energi kegelapan. Ya kalau nggak salah sih singkatnya begitu aja. Jadi kalau ada salah tolong dikoreksi. Terus Cherubimon juga sama nih. Menjadikan Koichi sebagai bawahan setianya dengan memberikan Spirit of Darkness yang diberikan kekuatan gelap yang lebih untuk menjadi Duskmon dan Velgermon. Namun tidak lebih dari eksperimen karena sejauh ini hanya Koichi yang bisa menggunakan kekuatannya. Tidak dengan Digimon yang lain. Digimon yang lain justru datanya mecah dan hancur. Dan kehilangan wujud fisik mereka. Itu pun Koichi juga lepas kendali dan mengamuk. Melepaskan keinginan untuk menelan semua ke dalam kegelapan. Lalu Amano Basudara dan pasukan agen petang. Twilight Army maksudnya. Si Dark Knight One ini cuman manfaatkan Nene dan Yu untuk eksperimen Darkness Loader yang dia kembangkan beserta dengan konsep Digicross dengan Crossloader sebagai prototipenya. Sementara itu Bagramon memiliki andil dalam pengembangan proyek D5 untuk menguasai kedua dunia. Dan kebetulan dia iseng manggil Kiriha ke dunia digital untuk dijadiin general. Dan melihat perkembangannya juga. Tapi ya pada akhirnya ya dia biarin itu aja sih. Biarin Kiriha sendiri aja gitu. Di saat itulah Dark Knightmon juga menggunakan semua hasil penelitiannya untuk menyerap Bagramon menjadi bagian dirinya. Mati juga. Dan akhirnya diambil alih sama Darkness Bagramon. Dan terakhir, Eugene juga mengalami hal yang sama. Bahwasanya dia adalah android yang diciptakan Leviathan untuk mempelajari segala tentang manusia. Dan interaksinya dengan Haru. Juga mendapatkan Rebootmon untuk membangkitkan Leviathan. Namun pada akhirnya Leviathan pun penasaran dengan potensi masa depan yang dapat dicapai oleh manusia. Sehingga dia memberi pilihan terakhir untuk Haru. Umat manusia atau Eugene untuk mengujinya. Apakah dia akan mengorbankan salah satu. Tapi pada akhirnya Eugene juga yang memilihkan masa depan untuk umat manusia. Sehingga dia harus berkorban dan ya non-aktif di sana. Karena dia kan android. Dan berikutnya mengungkap jati diri Digimon. Ini dialami oleh Koshiro yang ingin tahu tentang dunia digital dan juga Digimon itu sendiri. Diteruskan oleh Takato dan Genria ketika mereka bertanya pada anggota komunitas Wild Bunch seperti bapaknya Gen dan juga Shibumi. Karena mereka tuh yang paling tahu asal mula Digimon di Tamers tuh seperti apa. Terus ini dia yang paling jelas di Ghost Game. Hiro yang masih ingin mengungkap sosok Gamamon dan Gulus Gamamon. Karena kan yang tahu semuanya itu cuma bapaknya dan juga Gulus Gamamon. Tapi jarang banget dia dapat petunjuk yang jelas. Di ulur-ulurnya pun kelihatan jelas banget nih. Demi jualan Phoebe dan Dim Card, filler pun digaskan. Sasuga Bandai. Udahlah kita nggak usah ngomongin ini ya. Udah pensi. Ngomongin Ghost Game-nya udahlah.
Canda-canda. Review masih jalan ya. Oke, next. Ini kita udah masuk bagian yang seru, teman-teman. Next ada Synchro. Ini adalah suatu momen ketika Digimon dan manusia saling terkoneksi dan mampu mengeluarkan emosi dan kekuatan yang sama secara bersamaan. Namun juga menerima dampak serangan yang sama. Mereka menjadi satu kesatuan secara tidak langsung. Pertama kali dialami oleh Takato ketika melawan Hiramon. Dia sempat merasakan serangan yang diterima Gromon dan Megalogromon. Dan selanjutnya mampu mengeluarkan jurus Atomic Buster-nya dengan kekuatan penuh. Di Ghost Game, semua tamer punya kemampuan ini. Mereka sinkro dengan Digimon partner dan nama jurusnya akan tersampaikan ke pikiran mereka melalui Vital Bracelet mereka. Lalu mereka sebut nama jurus bagaikan perintah menyerang dengan move di Pokemon. Mirip banget asli, kayak Pokemon disuruh nyerang pakai jurus apa, mereka nyerang pakai jurus itu. Selain itu, sinkro ini juga ditunjukkan dari si Digimon yang mengetahui keadaan partnernya meskipun berjauhan. Seperti yang sering dialami Anggoramon ketika jauh dari Ruri dan dia tahu Ruri dalam bahaya. Tapi sayangnya sejauh ini yang diperlihatkan sinkro terlalu jauh hanyalah Hiro. Meskipun hanya sekedar data terkait sinkronya aja yang diubah oleh Famdemon sehingga Hiro bisa merasakan penderitaan Battle Gamamon. Lalu fitur sinkro ini juga bisa digunakan dengan partner lainnya, seperti Ruri dan Hiro yang menyebutkan jurus Jellymon. Semakin kuat emosinya juga semakin besar dampak serangannya. Ini menguntungkan sekaligus jadi limiter dalam mengeluarkan kekuatan. Buktinya, Bulls Gamamon bebas dan kekuatannya terlihat sangat besar tanpa limiter dari kesadaran si Hiro. Berubah dan menyatu menjadi Digimon. Oke, ini adalah dua kasus yang bisa dibahas secara bersamaan dalam satu subtopik. Untuk berubah terjadi di Frontier dan mereka memang menjalin ikatan dengan spirit mereka. Sedangkan di Savers hanya dijadikan sebagai data yang disuntik ke manusia percobaan yang melakukan Hyper Bio Evolution. Lalu menyatu dengan Digimon ini pertama kali terlihat di Tamers pada saat Matrix Evolution ya, untuk mencapai wujud Mega dengan menyatukan hati dan pikiran antara manusia dan Digimon. Dan di manga Digimon Cross Wars hal yang sama terulang kembali. Ini melakukan Digicross dengan Shademon dan jadi mediumnya. Namun dia tetap berada dalam mekanisme yang berbeda. Karena ini adalah Digicross paksa dan terlihat adegan nenek yang menderita akibat efek dari Digicross itu sendiri. Terus bagaimana dengan keduanya sekaligus, seperti berubah dan menyatu dengan Digimon? Ini terjadi pada Erika dan Wormmon di Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. Mereka menyatu dan menjadi wujud baru serta mengubah Erika secara permanen jadi Hoodymon dengan Wormmon sebagai wadah untuk mental datanya. Karena tubuhnya sudah hancur sejak Ether Legion yang mengambil tubuhnya dikalahkan Keisuke dan para hacker Hoodie. Tak hanya itu, bahkan Hoodymon menyimpan semua memori yang ada di dunia lama sebelum dibentuk ulang oleh Ether. Jadi walaupun semuanya lupa, dia akan membawanya. Dan hanya Keisuke yang ingat karena dia sempat mengucapkan perpisahan dengan Erika. Erika bisa aja pulang bersama Keisuke, tapi dia akan kembali jadi manusia biasa dan tetap akan mati gara-gara penyakitnya. Karena realita yang diubah di dunia baru hanyalah mengembalikan dunia ke keadaan di mana Ether tidak menginvasi kedua dunia. Dan juga penyakit Erika itu sudah menyerang sejak lama sebelum itu. Jadi dia memilih untuk seperti ini aja, bertualang di dunia digital bersama Digimon milik Keisuke dan para hacker Hoodie. Aduh, sedih banget sih kalau kalian nonton endingnya ya teman-teman. Atau kalian udah namatin gamenya, itu kerasa banget teman-teman. Saya sih cuma sekedar nonton walkthrough-nya aja, tapi feel-nya dapet sih, soalnya Erika waifu saya. Nah, yang terakhir teman-teman, Digimon sebagai sisi lain dari manusia. Ini kejadian yang terjadi di Digimon Survive. Yang udah main boleh koreksi kalau ada yang kurang ya, soalnya saya belum nyimak secara full. Di sini mereka dikenal sebagai kemonogami dan tinggal di dunia yang berseberangan dengan dunia manusia. Tapi kita nggak akan bahas menyeluruh dulu, stay di topik aja. Jadi sisi lain ini maksudnya refleksi atau cerminan. Jadi apapun yang kita pilih akan berpengaruh dan membuat Digimon itu menjadi wujud yang berbeda. Di sini ada 3 pilihan seperti moral, prideful, dan harmoni. Yang dapat diartikan sebagai atribut adalah secara berturut-turut vaksin, virus, dan data di dunia digital. Ada juga untuk atribut free, tapi apa ya namanya? Apakah truthful? Soalnya saya dengar true ending game ini adalah dengan kita mengikuti truthful route. Di sana pada akhirnya kita melihat Chibimon yang evolusinya jadi Vmon yang atributnya emang free. Balik lagi dari pilihan-pilihan tersebut memang menentukan evolusinya. Jika tindakan kita cenderung ke arah salah satunya, misalkan
moral, maka dia akan berevolusi ke Digimon beratribut vaksin. Bahkan ikatan antara manusia dan kemonogami itu lebih ekstrim dibandingkan sinkro. Jika manusianya mati, Digimonnya ikut mati. Namun hanya berlaku jika manusianya ditumbalkan oleh Kenzoku. Beda kasusnya jika manusianya dibunuh oleh Digimonnya sendiri. Kayak si Shuji Beliau itu yang dimakan sama Wendigomon ya. Oke, sesuai janji jangan detail dulu sebelum dapat informasi yang cukup ya pastinya. Yes, that's it. Kita cukupkan di sini. Banyak ya jenis-jenis bonding atau ikatan antara manusia dan Digimon itu di sini. Itu pun juga berpengaruh pada perkembangan Digimon dan manusia. Seperti apapun hubungannya. Jadi, terima kasih sudah menonton. Nantikan video saya yang berikutnya. Hai, Rokuroren Otsukare. See you.